Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulis Saidatul Ummah, biasa dipanggil dengan Zulis. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Unisnu Jepara. Jadi gini, yang dimaksud dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dulunya kampus itu menjadi tempat di mana untuk belajar bagi para mahasiswanya dan juga dosen secara tatap muka langsung pada program pembelajaran. Sebuah kampus seringkali itu menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen itu menjadi sumber utamanya. Nah, di sini itu akan menyebabkan mahasiswanya kurang mandiri dan juga mahasiswanya tidak dapat berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah yang harus diselesaikan. Nah, selama ini pada dasarnya sebuah kampus sendiri itu menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan itu mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Dan ini itu menunjukkan bahwa kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswanya dalam melakukan pembelajarannya. Nah, untuk merdeka belajar sendiri itu artinya merdeka memberi kebebasan. Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan juga kebebasan dari birokratisasi. Dosen itu dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswanya itu diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi tadi kan Merdeka Belajar yang setelah saya sebutkan itu menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selanjutnya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tujuannya apa? Yaitu untuk mendorong mahasiswanya untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka itu tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya itu untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kemudian, apa itu kampus merdeka? Nah, kampus merdeka pada dasarnya itu menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa itu mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tingginya masing-masing. Nah, konsep ini pada dasarnya itu menjadi sebuah lanjutan dari konsep yang sebelumnya, yang mana tadi namanya Merdeka Belajar. Sekarang ditambah dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ini merupakan sebuah implementasi dari visi dan misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang unggul. Nah, perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menterinya saja. Nah, selanjutnya konsep kampus yang merdeka itu rencananya akan dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dan dalam penerapannya sendiri itu konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keluasaan ya selama 2 semester pada program belajarnya itu untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Konsep ini itu pada dasarnya menjadikan mahasiswanya itu untuk lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Contohnya apa? Contohnya yaitu dengan adanya praktek pengalaman kerja lapangan kayak PPL, kemudian juga KKL dan KKN. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswanya itu nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Dan pada dasarnya kebijakan tersebut itu bertujuan untuk mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga
mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya mereka lulus dari sebuah perguruan tinggi yang mereka itu selanjutnya, tujuan dari penerapan kampus Merdeka Belajar itu agar mahasiswa nantinya itu memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang mana berguna di dunia kerjanya nanti. Kemudian dalam kampus Merdeka sendiri itu ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. 4 hal tersebut apa? Itu sebagai kebijakan dari Merdeka Belajar tadi. Yang pertama, yaitu mengubah PTN Satuan Kerja menjadi sebuah PTN BH atau perguruan tinggi yang berbasis badan hukum. Nah, dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya tentang penerapan kampus Merdeka Belajar itu, sebuah perguruan tinggi negeri Satuan Kerja diubah jadi perguruan tinggi badan hukum itu dilakukan pada penerapan kampus Merdeka tersebut dikarenakan yang ada saat ini telah bergerak sangat cepat. PTN-BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetensi di panggung dunia Nah, untuk kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 4 kebijakan. Yang pertama yaitu dengan mengubah PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Hukum. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan bahwasannya akreditasi perguruan tinggi itu disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Karena agar nantinya bisa menciptakan sebuah perguruan tinggi yang bisa bersaing ke internasional dengan akreditasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu tentang adanya program studi baru, di mana suatu perguruan tinggi itu dimudahkan dalam menambah program studi baru, misal kayak ada program studi kesehatan dan yang lain. Kemudian kebijakan yang keempat yaitu tentang program 2 semester, kuliah 2 semester di luar kelas. Nah, maksudnya apa? Yaitu 2 semester itu dilakukan di luar ruangan, di luar kelas, yang mana mahasiswanya itu akan mendapatkan suatu pengalaman kerja di luar, yang mana seperti kayak praktek, pengalaman kerja kayak KKL, PPL, praktek magang dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa itu mampu untuk mengaplikasikan ilmunya langsung ke masyarakat, ke satuan kerjanya masing-masing sesuai bidangnya. Nah, kebijakan ini itu perlu untuk kita lakukan bersama gitu loh. Perlu kita setujui bersama, yang mana nantinya kan jika itu terwujud, SDM mahasiswanya itu akan lebih unggul dan juga mahasiswa akan lebih memiliki kemampuan di dunia kerja, yang mana saat ini dunia kerja itu sangat sulit ya kan, dan juga mahasiswanya mampu menerapkan ilmunya. Selanjutnya saya akan bercerita tentang kemarin mengikuti relawan mengajar dari rumah. Itu sasaran yang saya lakukan itu kepada peserta didik di sekitar rumah saya. Nah, di sekitar rumah saya itu banyak anak-anak ya, dari kayak SMP gitu, MTS, dan juga dari SD. Dan di situ kenapa saya
ingin ikut relawan mengajar itu karena saya melihat kepada mereka semua, mereka tuh suka bermain, dan melihat kondisi yang sekarang ini, karena sekarang sekolah juga diliburkan, belajarnya online, itu membuat anak-anak itu sedikit terbebani dengan adanya tugas-tugas. Dan disinilah saya itu ingin membantu mereka untuk sedikit meringankan beban mereka, membantu mereka untuk belajar. Dan saya ingin ikut relawan mengajar karena kita mulanya juga sebelumnya ada ini, saya juga memberikan kayak les gitu kan, les kepada mereka diterima, dan mereka ya senang gitu adanya les seperti ini karena ya membantu mereka juga gitu. Jujur ya kan, kayak orang tua mereka itu bekerja dan mereka itu tidak ada waktu untuk mendampingi anaknya, dan maka dari itu perlunya kayak relawan mengajar ataupun anak-anak muda yang memiliki kemampuan untuk meluangkan waktunya agar bisa membantu mereka dalam belajar. Yang kemarin yang saya lakukan, yang pertama mengajak mereka untuk belajar bersama, kemudian membahas materi yang apa saja sih, materi apa saja yang perlunya dibahas gitu dalam pelajaran mereka itu. Kemudian metode apa yang saya terapkan, metodenya yaitu dengan memberikan mereka permainan, namun permainan yang edukatif, jadi mereka tidak bosan gitu. Dan karena mereka juga kenal dengan saya, mereka senang. Tentunya mereka juga bilang kalau lebih suka belajar bersama karena lebih terbantu gitu. Jadi yang sebelum ada kayak les gitu, mereka kan belajarnya itu tidak rajin. Nah sekarang karena ada kayak mengajar dari rumah, itu mereka lebih suka belajar dan mereka lebih aktif dan senang, kayak mereka itu punya semangat baru gitu loh untuk belajar lagi semenjak sekolah itu ditutup. Dan sasaran saya ya itu tadi, orang-orang terdekat saya yang ada di daerah rumah saya itu, karena gak mungkin kan saya ngambil dari luar karena pandemi juga, jadi ya itu tadi dari lingkungan sekitar saya. Kemudian materinya ya tentang tadi, misal mereka ada tugas atau mereka tanya suatu materi yang ada di buku mereka, kemudian dengan metodenya ya kita menggunakan small discussion, kemudian yang menurut saya itu mereka bisa tangkap gitu loh. Misal kayak permainan yang seling-selingi gitu, tanya jawab, kayak lempar pertanyaan gitu, jadi rebutan, dan mereka itu sangat antusias. Sebelum adanya les itu juga mereka ya ada perubahan gitu loh, semenjak ada dan sebelumnya tidak ada gitu. Untuk mereka, untuk kedua orang tua mereka, keluarganya itu juga senang gitu. Mereka menitipkan anak-anaknya sehingga dapat belajar dengan baik, tidak cuma bermain gitu. Dan di sini di akhir video ini saya lampirkan foto, salah satu foto kegiatan saya di mana saya belajar dengan anak-anak. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, apabila berucap ataupun juga menjelaskan gitu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.